berjumpa dalam program video pembelajaran tentang model-model pembelajaran. Kali ini saya Titi Werdi akan mengajak Anda sekalian untuk memahami bersama tentang model pembelajaran Teaching Games for Understanding atau TGFU. Sebagai salah satu model pembelajaran inovatif, model TGFU ini merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan bersifat konstruktivistik. Model ini dilandasi oleh teori konstruktivistik yang memandang bahwa peserta didik adalah subjek aktif yang mampu menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri. Model ini sangat relevan dengan paradigma pembelajaran abad 21 yang memandang bahwa peserta didik adalah subjek yang aktif dalam pembelajaran. Oleh karena itu, pendidik lebih sebagai fasilitator daripada pemberi pengetahuan. Setelah mencermati tayangan video pembelajaran ini, para pemirsa dan saya akan mampu menjelaskan pengertian dan sintaks atau tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran dengan model TGFU, serta mampu menerapkan model TGFU tersebut dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Pemirsa sekalian, model Teaching Games for Understanding sering disebut sebagai pembelajaran pendekatan taktik. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Bunker and Thorpe pada tahun 1982 dalam Bulletin of Physical Education sebagai sebuah alat untuk mengkonseptualisasikan pembelajaran permainan. Jika dibandingkan dengan model pembelajaran langsung, di mana peran pendidik lebih aktif menyampaikan materi, model pembelajaran pendekatan taktik ini sangat mengutamakan keterlibatan dan peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Bagaimana tahap-tahap atau sintaks yang dapat ditempuh oleh pendidik dalam melaksanakan pembelajaran dengan model TGFU ini? Apakah di antara pemirsa ada yang dapat menjelaskannya? Ya, benar sekali. Pada dasarnya terdapat 4 tahap pembelajaran yang perlu kita ketahui. Tahap pertama adalah permainan awal, tahap kedua adalah tanya jawab, tahap ketiga adalah latihan, dan tahap keempat adalah permainan akhir. Bagaimana implementasi model TGFU ini secara nyata dalam pembelajaran? Marilah kita ikuti tayangan video pembelajaran berikut ini langkah demi langkah. Selamat mengikuti. Inilah tahap pertama dari model TGFU, yaitu permainan awal. Inti tahap ini adalah peserta didik diberikan peraturan permainan yang mengarah pada satu masalah taktik. Tujuan dari tahap pertama ini adalah untuk mengeksplorasi kemampuan awal peserta didik. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan tahap pertama ini selalu diawali dengan pemberian salam, membentuk peserta didik dalam 2 syaf, dan mengajak peserta didik berdoa, dilanjutkan dengan penyampaian tujuan pembelajaran oleh pendidik. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Istirahat di tempat. Gerak. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Semuanya sehat? Penyampaian tujuan pembelajaran ini dimaksudkan agar peserta didik memahami kompetensi yang harus dicapainya setelah mengikuti pembelajaran menggunakan model TGFU ini. Pembelajaran dilanjutkan dengan pendidik menjelaskan tentang masalah taktik membuka ruang. Ya, coba Iqbal, apa yang sering kamu lakukan dalam permainan sepak bola? Saya sering melakukan umpan bola kepada teman, Pak. Ya, bagus. Semua melakukan itu? Ya. Oke ya, itu yang dijawab oleh Iqbal. Berikutnya, nanti kita akan pemanasan. Kita akan lari keliling 3 putaran. Kemudian kita penguluran dengan saling berpasangan. Nanti yang depan sama yang belakang bisa penguluran. Paham semuanya? Mari kita lakukan. Semuanya, siap? Gerak. Bubar. Jalan. Siap.
cukup. Ya, sini semua kumpul. Kumpul sini semua. Ya, Anda sudah pemanasan. Selanjutnya kita akan melakukan permainan awal. Dalam permainan awal, nanti kita akan membagi menjadi 2 tim. Yang depan menggunakan rompi, yang belakang tidak menggunakan rompi. Nanti Anda akan saling main berlawanan. Kemudian aturannya, yang pertama Anda hanya boleh melakukan umpan. Kemudian Anda hanya boleh melakukan kontrol dalam 3 kali sentuhan. Dan yang berikutnya Anda tidak boleh melakukan menggiring bola. Jadi boleh hanya umpan dan 3 kali sentuhan. Kemudian nanti Anda akan saling mengumpan dalam satu tim. Siapa yang dapat mengumpan 6 kali umpan tanpa terputus, jadi passing 1, 2, 3, 4, 5, 6, Anda akan mendapatkan poin 1. Paham? Paham. Nah, kemudian yang mendapatkan 3 poin adalah sebagai pemenang. Paham? Paham. Ya, mari kita coba bermain. Ya, siap. Siap. Yuk. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 1 sama. Siap. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 2. Siap. Yuk. Lah, 1, 2, 3. Ya. Siap. Oke, cukup. Kita kumpul sini. Inilah tahap kedua dari model TGFU, yaitu tanya jawab. Tahap ini merupakan tahap konfirmasi terhadap keberhasilan peserta didik memecahkan masalah permainan yang disampaikan pendidik dalam bentuk permainan. Dalam tahap ini, pendidik bertanya kepada peserta didik yang berhasil dan yang tidak. Tujuan tahap ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang penemuan. Pendidik mengumpulkan peserta didik dan memberikan pertanyaan mengenai permainan sambil berdiskusi serta mengarahkan peserta didik tentang keberhasilan dalam mengumpan. Karena teman saya sulit diumpan, Pak. Oh ya, jawabannya bagus. Kenapa kok sulit diumpan? Karena tertutup lawan. Oh ya, karena tertutup lawan. Jadi Anda tidak bisa mengumpan. Oke, untuk bisa memperbaiki tadi, maka kita akan melakukan latihan supaya Anda tahu bagaimana supaya tidak tertutup lawan lagi. Paham semuanya? Paham. Ya, mari kita main untuk latihan yang berikutnya. Tahap ketiga adalah tahap latihan. Tahap latihan adalah tahap memberikan solusi yang benar, baik secara efektif dan efisien, tentang masalah taktik dengan melakukan pengulangan dalam waktu tertentu sampai semua peserta didik paham pemecahan masalah taktik. Tahap ini berisi latihan yang berulang-ulang. Tujuan tahap ini adalah untuk memperbaiki kemampuan peserta didik pada tahap permainan awal. Ya, kita akan bermain di sini. Coba Anda geser ke sini. Geser ke sini, sini. Ya. Sini. Yang pakai rompi 1 orang di tengah sebagai pemain bertahan. Yang tidak pakai rompi ada 3. 1, 2, 3. Sini. Ya, sana sudah. Ya, jadi dalam latihan ini kita akan membagi menjadi 3 kelompok. Nanti ada 4 orang dalam 1 kotak. Yang pertama, yang rompi
kamu pemain bertahan, tapi tidak boleh aktif mengambil bola. Kemudian yang membawa bola, kamu punya dua pilihan, bisa ke sana mengumpan atau mengumpan ke sana. Kalau kamu ke sana, umpannya ke sini, kamu lari ke sini. Ketika kamu umpannya ke sini, dia lari ke sana. Paham? Paham. Ya, coba lakukan. Stop. Ya. Oke, tadi Anda sudah latihan, Anda paham semuanya? Paham. Ya, kita berikutnya akan melakukan permainan akhir. Ya, permainan akhir ini hampir sama dengan permainan awal, hanya nanti saya akan perlebar lapangannya. Kemudian berikutnya poinnya tadi yang menang adalah 3 poin, sekarang akan menjadi 5 poin. Paham? Paham. Oke, mari kita bermain untuk permainan akhir. Tahap keempat dalam TGFU adalah permainan akhir. Dalam permainan akhir ini, pendidik melakukan konfirmasi terhadap proses keberhasilan peserta didik dalam memahami konsep dari tahap 1, 2, dan 3. Keberhasilan peserta didik memahami masalah taktik akan diperlihatkan pada perbaikan penampilan peserta didik dalam tahap permainan akhir setelah mendapatkan pemahaman dari hasil tanya jawab dan latihan yang benar secara berulang-ulang. Satu, 2, 3, 4. Satu, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 2-0. 2-0. Rompi siap. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 2-1. Siap. Go. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 6. 3-1. Siap. Tuh. 1. Ya. 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6. Oke, 5-2. Jadi yang menang adalah oke ya. Ya, kita cukup kumpulkan bolanya sama kunya di bawah ke sini. Yuk, gerak, yuk, ambil kunya. Ya, semuanya sudah tadi permainan akhir. Kita baris dulu. Ya, semuanya. Siap. Gerak. 2 bersab, yang rompi depan. Semuanya siap. Gerak. Tengah lengan lencangan. Gerak. Tegak. Gerak. Bisa tempat. Gerak. Ya. Jadi tadi kita sudah melakukan permainan akhir. Apakah Anda paham tentang cara mengumpan bola? Cara membuka ruang Anda paham? Oke, ada pertanyaan dari pembelajaran hari ini? Saya Pak, Mana Iqbal? mengapa membuka ruang dalam sepak bola itu penting Pak? Ya, bagus Iqbal. Ini pertanyaannya bagus. Kenapa membuka ruang penting dalam permainan sepak bola? Ada yang bisa menjawab? Nah, nggak bisa. Ya, kenapa penting? Karena ketika kita tidak membuka ruang, maka bola tidak akan bisa dipassing. Ya, ketika tidak bisa dipassing, maka kita tidak akan pernah mendapatkan bola. Kalau kita tidak pernah mendapatkan bola, maka kita akan memiliki kemungkinan kecil untuk memenangkan permainan. Semuanya paham? Paham. Ya. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang mencetak skor. Siap semuanya? Siap. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Semuanya siap? Gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa dipersilahkan. Selesai, bubar, jalan. Pemirsa sekalian, demikian tadi program video pembelajaran tentang contoh implementasi model Teaching Games for Understanding atau yang disingkat TGFU, yang merupakan model pembelajaran pendekatan taktik yang terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap pertama permainan awal, tahap kedua tanya jawab, tahap ketiga latihan, dan tahap keempat permainan akhir. Sampai jumpa pada seri model pembelajaran pendidikan jasmani yang lain.